Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan seorang korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal berjenis kelamin perempuan. Korban ditemukan di material bebatuan besar di depan Hotel Senior dengan mengenakan kaos merah. Jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Dolok Sanggul untuk proses identifikasi. Hingga kini masih ada 10 korban yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Sampai hari ketiga pencarian ditutup, 2 orang telah ditemukan dari 12 orang korban yang dinyatakan hilang. Korban yang ditemukan telah diserahkan ke pihak keluarga. Untuk pencarian hari keempat akan ada tambahan alat berat, alat pencarian di air, dan personel tambahan. Ya, untuk rencana besok tentunya agak berbeda dengan rencana operasi hari ini, karena besok tentunya ada penambahan alut, baik itu alat berat maupun alut yang ada di air. Di hari pertama laporan 12 yang dilaporkan hilang, dan yang ditemukan saat ini baru 2 orang, sehingga masih ada 10 orang lagi korban yang kita cari. Material bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara menyebabkan 2 orang tewas dan 10 orang masih hilang. Diduga penebangan pohon di perbukitan jadi penyebab terjadinya longsor. Kayu-kayu yang seharusnya bisa menahan derasnya air justru dijual ke salah satu perusahaan. Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjar Nahor, mengaku melaporkan penambangan liar ke pihak kepolisian dan masih menunggu hasil penyelidikan. Saya tadi udah ke lokasi dengan camat, kepala desa, memang di atas ada penebangan. Penebangan, Pak, ya? Iya, itu terdekat polisi lagi melakukan penyelidikan. Tadi kita tunggu informasi dari mereka. Seberapa luas, Pak, dampak kerusakan, Pak? Penebangan ada sekitar 4 hektar lah, ada penebangan di atas. Pak polisi udah turun ke lapangan. Memang ada betul gondolan kayu di atas, Pak, ya? Udah diangkat mereka. Sementara itu, berdasarkan data penelusuran aliran material bencana banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, terlihat dari atas perbukitan. Kondisi hutan kini telah gundul akibat ditebang. Armendo Sinaga, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kompas TV. Informasi terkininya kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Armendo Sinaga di Humbahas atau Humbang Hasundutan di Sumatera Utara. Armendo, informasi terkini, berapa korban lagi yang belum ditemukan? Baik, selamat pagi Radit dan saudara. Sampai pagi hari ini, yaitu pencarian hari keempat, ada 10 orang yang korban yang masih belum ditemukan. Dari sebelumnya 12 korban, karena 2 orang telah ditemukan. Sampai ditutup pencarian di hari ketiga kemarin, belum ada tambahan ataupun belum ada pergerakan di malam hari, dan juga pencarian akan dimulai pagi ini, dan material-material bebatuan tersebut yang sebelumnya telah menutup akses jalan saat ini telah terbuka, dan hal ini yang akan mempermudah proses evakuasi ataupun proses pencarian korban 10 orang korban yang masih hilang ini. Radit. Ya, untuk pencarian korban hari ini, daerah atau titik lokasi mana yang menjadi fokus pencarian? Dan kabarnya tim SAR ini juga memperluas pencarian, wilayah pencarian korban. Baik, Radit, seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses evakuasi ataupun pembersihan akses jalan telah dilakukan pembersihan, dan juga akses jalan tersebut telah terbuka. Hal inilah yang akan mempermudah proses pencarian. Dan juga tim SAR saat ini yang sebelumnya terbagi dengan 4 regu, saat ini dipersempit dengan 3 regu, tapi untuk lapangan ataupun lokasi yang akan dilakukan pencarian tetap luas, yaitu termasuk salah satu proses pencarian di lokasi yang diduga korban-korban tersebut masih tertimbun dari material longsor bebatuan yang sangat besar tersebut. Dan juga regu kedua ada yang berada di pinggiran Danau Toba ataupun di tepian Danau Toba, karena ditakukan dicurigai ada juga korban-korban yang terseret arus banjir sampai ke pinggiran Danau Toba, dan juga
tim regu ketiga yaitu tim Basarnas Special Group juga yang termasuk penyelam di dalam kapal bot yang nanti akan mencari para korban di perairan Danau Toba menggunakan alat deteksi Eagle Eye. Radit? Ya, saya juga mendapat informasi bahwa kendala terbesar yang dihadapi tim SAR gabungan adalah batu-batu besar yang menimbun permukiman warga karena kemarin ada banjir bandang ya, bencana banjir bandang. Nah, meskipun ini sudah menggunakan ekskavator dan alat-alat berat lainnya, lalu bagaimana tim SAR ini mengantisipasi kendala-kendala ini? Baik, tim SAR mengantisipasi kendala-kendala tersebut dari bebatuan besar tersebut dengan berusaha memaksimalkan alat-alat teknologi dan juga pergerakan dari tim SAR gabungan, termasuk juga penggunaan dari anjing pelacak atau anjing kinan milik dari Polri yaitu Polda Sumut, dan juga pencarian menggunakan drone yang dilengkapi dengan teknologi thermal untuk melakukan pencarian melalui udara, dan juga tiap hari diperbarui juga alat berat, yaitu diperbanyak alat berat. Sampai saat ini ada 14 alat berat yang telah diturunkan, dan juga proses pencarian ini melibatkan juga unsur-unsur terkait dengan memiliki alat teknologi tinggi. Radit? Ya, kita tentu berdoa bersama agar upaya dari tim SAR gabungan membuahkan hasil sehingga korban-korban yang masih dinyatakan hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Armendo Sinaga melaporkan langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.